Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh subscriber dan seluruh penonton semuanya, saya tak lupa untuk selalu mendoakan teman-teman semua. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Saya pernah mengomentari salah seorang yang mengaku sebagai pengurus PP Muhammadiyah di bagian dai khusus, lembaga dai khusus, namanya Ustadz Dzulkarnain El-Maduri. Awalnya dia mengupload katanya salah seorang ustadz salafi yang ahli hadis menantang pengurus NU untuk diskusi membahas ilmu agama lah dengan dalil-dalil hadis gitu. Saya membongkarnya bahwa ternyata Ustadz Dzulkarnain El-Maduri itu memotong video. Padahal video itu sebenarnya di channel Ustadz Prediksi itu bukan tantangan serius, bukan tantangan mau adu dalil, bukan tantangan mau adu hadis, tetapi tantangan mau makan bakso. Saya ungkapkan ini. Dan apa jawaban terilmiah dari pengurus yang menamakan dirinya sebagai anggota pengurus PP Muhammadiyah di bagian lembaga dai ini? Apa jawaban ilmiahnya? Ternyata tidak ada sama sekali. Tidak ada jawaban yang menyinggung, yang membahas, merespon pendapat saya, konten saya yang membongkar kebohongan atau kebusukan dari Ustadz Dzulkarnain El-Maduri ini. Padahal video itu sudah saya jelaskan bahwa video yang diupload oleh Dzulkarnain El-Maduri yang dikatakan tantangan dari kaum salafi, dari Ustadz salafi yang ahli hadis menantang pengurus NU untuk diskusi, untuk debat masalah ilmu hadis, katanya yang kullu bid'atin dalalah atau semacamnya. Padahal itu saya ungkapkan adalah tantangan makan bakso. Lalu Ustadz Dzulkarnain ini membalas atau merespon konten saya, membuat konten. Saya kira itu mengungkapkan, menjawab tuduhan saya. Katakanlah saya menuduh dia itu memotong video, padahal maksudnya tidak seperti itu. Bukan mau adu hadis, bukan mau adu dalil, bukan mau debat seperti itu, tapi itu hanyalah video lelucon, yaitu menantang makan bakso. Tapi ternyata apa jawaban ilmiah yang mengatakan bahwasanya orang-orang salafi itu ilmiah? Ini jawabannya. Ini respon dari Dzulkarnain El-Maduri ini. Silahkan teman-teman buktikan sendiri di mana nyambungnya antara pernyataan saya bahwa Dzulkarnain El-Maduri ini memotong video, sengaja memotong video untuk mengelabui Aswaja, untuk mengelabui teman-temannya. Silahkan ini. Lihat, tonton sendiri di mana nak nyambungnya orang ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kembali bersama saya Dzulkarnain El-Maduri. Kali ini saya ingin menanggapi banyak hal ya, terutama dari Effendi Channel yang merasa terusik dengan video saya. Kemudian gembar-gembor kalau saya memotong video. Ya tentu saja orang yang mudah terpukul seperti itu biasanya Aswaja, rata-rata Aswaja yang doyan ngamuk itu Aswaja. Jadi Aswaja itu kan doyan ngamuk dan selalu merasa benar. Orang itu kalau selalu merasa benar pasti itu ngumpat-ngumpat seperti yang dilakukan oleh mereka itu. Kemudian yang dituduh Wahabi yang cari salah gitu. Padahal mereka sendiri lalu apa ingin mengoreksi mereka yang dikatakan Wahabi itu, mereka yang disebut-sebut Wahabi oleh mereka, dalam hal ini adalah Salafi. Tidak terima sikap dan gaya mereka biasanya lebih menampakkan permusuhan, bukan dialog sehat. Kalau Anda
teliti, misalnya mengikuti video demi video yang ditayangkan oleh mereka, apakah itu FND Channel atau teman-temannya, itu semua kan arogan. Tidak ada satupun dari mereka yang menunjukkan bahwa dia itu orang berilmu. Nggak ada orang berilmu seperti itu. Ya, mudah terusik dengan Ustadz Khalid Basalamah, mudah terusik dengan Syafiq Basalamah, mudah terusik dengan Zainal Abidin, mudah terusik dengan Zulkarnain Sanusi, mudah terusik dengan Ustadz Abdul Hakim Amir Abdad, mudah terusik dengan Yazid Jawas dan teman-teman yang lain. Mudah terusik mereka itu. Dan apa yang lucu, mereka ini nggak pernah membaca karya-karyanya Yazid Jawas gitu ya. Mereka itu cuma dengar ceramahnya. Kalau berbicara keahlian, di dalam dunia mereka sebenarnya tidak ada yang ahli gitu. Cuma komentator itu biasa yang sebagaimana yang dilakukan oleh komentator sepak bola. Ya, atau bisa juga dikatakan wasit yaitu wasit di dunia maya. Biasanya lebih memperhatikan gerak lawan dan kawan gitu. Tetapi untuk kawan, biasanya ketika mengangkat kawan ini, walaupun sejelek-jeleknya diangkat supaya menjadi baik. Itu yang saya perhatikan. Jadi mereka tidak beda dengan kelompok-kelompok supporter itu. Dan tidak ilmiah, tidak berbobot, tidak kualitas. Nggak ada yang kualitas itu, mana ada? Coba Aswaja yang kualitas mana? Ada nggak? Kemudian ceramahnya itu dicenderungi oleh orang-orang dan bisa mendatangkan kelompoknya sendiri yang sama-sama pembenci itu. Jadi rata-rata dari mereka ini hanya memicu kebencian. Idrus Ramli kayak apa, sampai dari bosan, sampai dari tidak mampunya menghadapi permasalahan, ngajak perang. Ini mereka gitu. Jadi begitu mereka sudah tidak ada lagi cara untuk menghadapi orang yang dituduh Wahabi tadi, mereka ngajak perang. Jadi tidak ilmiah sama sekali. Coba mana yang ilmiah? Makanya saya tidak melayani. Buat apa melayani mereka itu? Ini cuman karena ada komentar miring ya, baru sekarang itu dikomentarin. Sebenarnya sih nggak perlu dilayani orang seperti dia, nggak ada apa-apanya juga kok. Paling dia marah-marah aja gitu. Coba lihat apanya yang hebat dari mereka? Nggak ada yang hebat. Ngomong doang gitu. Kitabnya kitab mereka. Untuk menanggapi sesuatu hanya kitab mereka, dan itu pun tidak menguasai. Makanya kalau saya itu ngapain peduli dengan mereka? Saya nggak sama sekali tidak peduli dengan mereka itu ya. Karena prinsip saya sebagai seorang muslim, bagaimana memberikan yang terbaik kepada agama, kepada pemeluk agamanya, bukan kemudian menipu umat dengan bid'ah-bid'ahnya itu, yaitu berusaha menjerumuskan umat ke dalam bid'ah. Ini kan biasa dilakukan karena mereka menggadang-gadang yang disebut dengan bid'ah hasanah. Ketersinggungan mereka sampai sekarang ini berkaitan dengan bid'ah hasanah ya. Tidak pernah tersinggung dengan Pak Hasanah, dengan Bu Hasanah gitu, atau Hasanah tapi tersinggung dengan bid'ah hasanah. Nah, sebagai seorang muslim ya, cuma saya bisa menasihati, kalau memang cerdas, nggak usah teriak-teriak. Kenapa sekelas Khalid Basalamah, sekelas Syafiq Basalamah, sekelas Abdul Hakim Amir Abdad tidak mau diajak kalian debat? Karena memang kalian tidak kualitas. Lah, wong gayanya gaya preman di dalam memahamkan agama, masa mau ngajak debat segala gitu? Kecuali nampak nalarnya benar-benar sebagai seorang intelektual, bisa diajak berpikir waras, ya itu boleh. Ini kan tidak, bukan waras, gila gitu. Hilang ingatan ketika membicarakan orang yang disebut Wahabi. Bukan lagi berbicara terkait benar atau tidak gitu. Ini barangkali ya dari saya, Zulkarnain El-Maduri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.